Oke, sebelum kita mulai bedah materi kali ini, coba deh pikirin satu pertanyaan penting ini. Gimana caranya mempelajari daun-daun layu dari masa lalu bisa bantu kita numbuhin masa depan yang lebih baik? Maksudnya gini, ini tuh bukan cuma soal ngapalin deretan tahun ya, tapi tentang memahami cetak biru dari peradaban manusia itu sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah buku fondasional yang luar biasa karya Dr. Din Muhammad Zakaria. Buku ini bakal bawa kita napak tilas, mulai dari Jazirah Arab di masa pra-Islam, sampai akhirnya Islam itu menyebar dan mengakar di Nusantara. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih sebuah peradaban raksasa itu dibangun benar-benar dari nol. Biar lebih enak, pembahasan kita hari ini bakal dibagi ke 5 poin utama. Pertama, akar sejarah. Kedua, kebudayaan versus peradaban. Ketiga, urgensi masa lalu. Keempat, kapan sih sebenarnya semuanya ini dimulai? Dan kelima, kita akan lihat garis waktunya. Bagian pertama, akar sejarah, metafora pohon. Ada satu hal yang menurut saya jenius banget dari bahasa Arab saat mengkonseptualisasikan waktu. Kata sejarah itu sendiri sebenarnya diambil dari akar kata bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang maknanya tuh benar-benar berarti pohon. Bayangin deh, sama persis kayak pohon, tiap kekaisaran besar dalam sejarah itu kan awalnya cuma dari satu benih kecil ya kan? Terus dia tumbuh masif, rantingnya bercabang kemana-mana, mekar di masa kejayaannya. Tapi ya pada akhirnya, pelan-pelan akan layu dan tumbang juga. Itulah siklus organik dari sebuah peradaban. Dan konsep pohon tadi tuh klop banget sama kerangka 4 langkah dari Amin buat pelajarin sejarah. Jadi kita nggak cuma pasif baca aja. Pertama, kita konstruksi dulu fakta-faktanya. Kedua, kita interpretasikan apa sih makna di baliknya. Ketiga, nah ini penting, kita transformasikan pelajaran itu biar relevan sama kondisi sekarang. Dan terakhir, kita pakai itu semua buat merekonstruksi dunia modern kita. Keren banget kan? Belajar sejarah tuh ternyata seaktif itu. Masuk ke bagian 2. Kebudayaan versus peradaban, menarik garis batas. Sering banget kan kita ketukar antara kebudayaan dan peradaban? Poin krusialnya tuh di sini. Kebudayaan atau al-thaqafah itu sifatnya ideal dan spiritual. Dia hidupnya di dalam pikiran, di hati masyarakat, kayak seni, sastra, agama, dan moral. Nah kalau peradaban atau al-hadarah itu wujud fisiknya. Peradaban itu apa yang mereka bangun pakai sistem politik, kekuatan ekonomi, dan teknologi. Gampangnya gini, kebudayaan itu jiwanya, sementara peradaban itu adalah struktur bangunan fisiknya. Bagian 3. Urgensi masa lalu. Mengapa melihat ke belakang? Mungkin ada dari kalian yang mikir, ngapain sih repot-repot ngulik sejarah struktur politik berabad-abad lalu, padahal krisis hari ini aja udah numpuk di depan mata? Jawabannya ada di peringatan ikonik dari presiden pertama kita, Bung Karno. Beliau bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Alasannya simpel tapi dalam banget. Masyarakat yang putus hubungan sama masa lalunya itu ibarat manusia yang kehilangan cermin. Kalau cerminnya aja nggak ada, gimana kita bisa ngaca untuk merancang masa depan kita sendiri? Betul nggak? Teks ini menyoroti satu konsep yang sangat memberdayakan, namanya back projecting theory atau teori proyeksi ke belakang. Intinya gini, kita nengok ke belakang itu bukan buat sekedar nostalgia atau baper sama kejayaan masa lalu yang udah lewat. Sama sekali bukan. Kita melihat ke belakang justru buat nyari cetak biru dari kesuksesan zaman dulu, terus kita pakai buat mecahin kebuntuan zaman sekarang. Ibaratnya mundur selangkah buat lompat jauh ke depan. Lanjut ke bagian 4. Kapan semuanya dimulai? Perdebatan sejarah. Sebelum kita bisa narik garis waktu peradaban ini, kita harus ngejawab satu pertanyaan yang bikin para sejarawan sering berdebat. Kapan sih tepatnya sejarah Islam itu benar-benar dimulai? Coba deh kalian pikir-pikir. Sebuah peradaban itu dimulai pas ideologi barunya lahir di tengah masyarakat, atau pas mereka udah berhasil mendirikan sebuah negara yang berdaulat? Para sejarawan tuh kebelah jadi dua kubu di sini. Kubu pertama bilang sejarah ini mulanya ya di Mekah, saat benih-benih spiritual itu ditanam selama 13 tahun pertama. Walaupun saat itu masyarakat muslim belum punya kedaulatan politik sama sekali. Tapi kubu kedua punya argumen beda. Mereka bilang peradaban sejati itu baru benar-benar lahir pas terjadinya hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena disitulah kedaulatan politik akhirnya tercapai, apalagi ditambah dengan adanya Piagam Madinah sebagai konstitusi resminya. Bagian 5. Garis waktu. Memetakan era. Sekarang, sejarawan Harun Nasution ngasih kita semacam pandangan helikopter yang super jelas tentang ini. Beliau ngebagi timeline raksasa ini ke dalam 3 era utama. Ada periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, terus masuk ke periode pertengahan, dan akhirnya periode modern yang ditarik dari tahun 1800-an sampai detik ini.
Nah, satu hal yang benar-benar menakjubkan dari periode klasik ini adalah sifatnya yang sungguh eksplosif. Era ini jadi zaman keemasan yang ditandai dengan ekspansi wilayah yang sangat luar biasa cepat. Dan hebatnya lagi, mereka berhasil menyatukan berbagai budaya yang beda banget ke dalam satu sistem pemerintahan yang solid. Disinilah puncak kekuatan politik absolut mereka. Kalau kita zoom in sedikit, sejarawan Usairi ngasih rincian yang lebih mendalam lagi. Dimulai dari era Rasulullah, lalu menyebar pesat di periode Khulafaur Rasyidin, di mana ekspansi awal besar-besaran dimulai. Habis itu, dilanjutin sama ekspansi yang jauh lebih luas lagi di bawah Bani Umayyah, sampai akhirnya mencapai zaman keemasan sains dan ilmu pengetahuan di era Bani Abbasiyah. Garis waktu ini terus berlanjut melewati masa-masa bertahan yang sangat krusial, kayak di era Memluk yang sukses ngebendung invasi Mongol. Terus lanjut ke ekspansi luar biasa dari Kekaisaran Utsmani atau Ottoman yang nembus sampai ke daratan Eropa, dan akhirnya sampai ke era dunia Islam kontemporer, dengan munculnya negara-negara bangsa yang merdeka seperti yang kita kenal sekarang ini. Buat ngasih gambaran ke kalian seberapa gila kecepatan pertumbuhan pohon peradaban ini di fase awal, coba perhatiin ini. Tahun 635 Masehi, Damaskus jatuh. Nggak sampai 2 tahun kemudian, tahun 637, Al-Madain yang merupakan ibu kota negara adidaya Kekaisaran Persia saat itu berhasil ditaklukkan. Terus di tahun 641, Alexandria di Mesir juga jatuh. Bayangin ya, wilayah-wilayah kekuasaan dari dua kekuatan super kuno ditelan habis dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kecepatan integrasinya ini asli bikin geleng-geleng kepala. Jadi, setelah kita bareng-bareng metain akar sampai ke cabang-cabang tertinggi dari sejarah yang super besar ini, pertanyaan terpentingnya sekarang balik ke kalian. Ingat kembali back projecting teori tadi. Gimana caranya kalian bakal pakai pelajaran berharga dan kesuksesan dari masa lalu ini buat membangun dan merekonstruksi peradaban kita di masa depan? Karena gimana pun juga, kitalah benih baru dari pohon sejarah tersebut.